Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 6 Agustus tahun 2025. Kemarin market beneran naik ya sesuai prediksi. Dua arah sih ini memang. Jadi mungkin ada sempat yang keder gitu. Waduh, ini kok turun ini mendekati low before lagi nih. Tapi ternyata masih on roll ya. Masih market itu masih balik naik lagi ya, walaupun kemudian koreksi membentuk ini upper shadow. Nah, detailnya kita cek dulu di 4 jam. Di 4 jam terlihat ya, sempat ada ini loh. Doji butterfly yang bentuknya kayak capung ini, kinjeng atau TIE di daerah Anda apa ya nyebutnya ya capung itu? Di tempatku TIE sama kinjeng. Nah, di sini ini petunjuk berat nih, petunjuk kuat market mau naik. Jadi yang melihat ini kemudian buy di kisaran 65, ya bus ya dapatnya sampai 90, 65 ke 90. Ya lumayan sih. $25 ya. Kali 100 ya 2.500. Wow. Apalagi nih ya, kalau kita cek ke yang time frame lebih pendek, 1 jam. Itu kelihatannya di ini. Di sini nih udah kelihatan 50 ini. 51. Karena nih ya, ada di sini. Jadi yang tanggal 4 Agustus juga kode itu muncul sebenarnya, cuma bikin deg-degan. Kalau ini lebih ke perching. Iya kayak anting-anting gitu kan. Itu tanda pembalikan nih. Dan juga pada saat anting-anting ini juga oversold gitu. Jadi kalau berani buy di sini di anting-anting ini di 50-an, apalagi di sini kan juga terlihat ya ada order block di sini. Saya kotakin dulu. Ada yang bilang inducement gitu, tipu-tipu di sini, pujuk rayu di sini. Nah, gagal terbang. Nah, ini di angka sekitar 51 ya. 51 ke 90. Wow. Hampir 40 ya. Itu gede banget, top banget. Hanya saja ya wajar lah kalau banyak trader yang ragu lah, ini turun terus ya kayak nggak kuat naik. Kan gampangnya gitu. Nah, sekarang nih open di atas open sebelumnya dan biasa tarik busur dulu. Oke, saya balikin ke daily dulu. Terlalu antusias saya. Hari ini open di atas open sebelumnya, sedang tarik busur, nggak boleh lebih rendah daripada low sebelumnya. Low sebelumnya ada di 49 ya, 50 gitu aja deh ya. Di 50, kalau terlewat ya hati-hati, berarti itu anomali, bukan tungtung sahur. Maksudnya tidak sesuai aturan gitu, aturan keseimbangannya. Ini mungkin akan koreksi dulu, mengingat nih balik lagi ke 1 jam. Ini kan terakhirnya agak nurun nih. Biasanya kan sesi Asia ngelanjutin sesi Amerika ya. Walaupun nih sempat sih ada kenaikan tipis, tapi mungkin pagi akan turun. Jadi dua arah ya. Pagi sampai mungkin Eropa akan turun. Nanti ada overlapping jam New York sama London. Setelah itu jam New York. Nah, yang overlappingnya itu yang rame. Itu bisa jadi market balik naik kayak kemarin. Ini kan juga pas nih. Dilihat ya, kita lihat ini ya kan jam 19 ini sudah overlapping antara London dan New York. New York sudah buka, London masih buka gitu, maksudnya overlapping, dan bus kayak kereta cepat Indonesia ya. Kemudian begitu London udah jalan sendiri, begitu New York sudah jalan sendiri, London udah tidur gitu, udah tutup, setway lagi. Nah, hari ini saya pikir juga seperti itu. Kemungkinan ini tarik busur dulu turun untuk kemudian naik. Targetnya kemana? Targetnya ke 3.400. Hati-hati di bawahnya adalah 50. Jadi peluangnya dia turun koreksi ke 50 ini maksimalnya, nggak boleh. Tadi sudah saya sebutkan kenapa nggak boleh. Jadi kalau kita ngomong support resisten, saya balikkan ke 4 jam. Kebiasaan kita kan support resisten di 4 jam ya. Jadi 50 adalah support kuat.
Jadi support 1 ada di 50, support 2 ada di sekitar ini 30-an ya, 30. Kemudian psikologi level 300. Kayaknya berat sih ke psikologi level. Nah, untuk naiknya udah saya sebut tadi. Aduh, bentar, sabar. Saya salah memutar roda. Nah, targetnya di atas 90 ya hari ini, di atas 90 untuk ke 400 psikologi level kan, dan juga kalau dilihat nih 400 juga berat di sini. 400 kemudian ke 20. Ini ya. Angkanya dari sini saya ambilnya 20. Nah, kalau di sini memang ada 39, tapi menurutku itu nggak terlalu kuat karena ya terlalu dekat dengan 20 tadi, dan juga ada yang lebih kuat lagi di atasnya di 450. Jadi itu adalah support berapa jadinya? Support 3 sudah dapat. Saya pikir kisarannya nanti di situ aja. Untuk lebih dari 450 saya rasa berat. Tapi untuk uji 400, di atas 400 saya pikir memang arahnya ke situ. Jadi ini kalau kita lihat nih, balik ke daily. Saya sempitkan dulu. Ini Agustus, kita mulai Juli. Ini kan Agustus 6 ya, berarti Juli kita cari Juli 6. Nah, adanya 7 ya. Di sini kita tarik ini dari Juli 7 ke hari ini. Kok besok deh. Nah, set way up ya. Oh ya, harusnya nambah satu lagi di belakang karena kan yang sekarang belum dihitung nih. Tanggal 6 belum dihitung, berarti tanggal 5 nggak ada kan, mereka libur weekend, jadi kita pasang 4. Nah, masih set way up. Sudutnya sempit banget ya, tapi ini up. Kalau kita ngomong mulai Mei, ini biar triwulan gitu ya maksudnya. Nah, untuk triwulannya kelihatan set way up-nya. Jadi saya pikir untuk mid trend pun masih uptrend, grand trend atau major trend jelas uptrend ya. Nggak bisa dibantah kayak gini kok, masa nggak uptrend gitu kan. Nah, kemudian untuk minor trends juga masih up, belum ada pembalikan. Ya, saya nggak usah nyebut apa yang harus Anda lakukan. Tapi nih kalau clue-nya sih, nanti tunggu support kalau RSI-nya atau stokastiknya mendukung, sikat. Dan ini market dua arah, hati-hati, jangan buru-buru, tetap waspada. Dan kalau pakai teknik yang biasa saya sampaikan kan belum ya. Ini udah lepas sih tadi sih, sorry. Tadi dan ini bukan di area resisten sebenarnya. 80 sebenarnya resisten cuma nggak kuat. Nah, kemudian ada ini jam 6 ada offer nih. Jam 7 open, setelah open gitu ada masih di overbought. Memang bisa sell ya kalau kondisi seperti ini, tapi sekali lagi kalau tren sekarang naik, kalau Anda sell berarti kontraflow. Anda lebih hati-hati. Coba kita kecilkan ke 15 menit. Jam 7 juga overbought. Sebentar. Oke. Jam 7 juga overbought. Kalau Anda sell di jam 7 di sini berarti ya jam 7. 7.30 sorry. Nah, 7.15 tuhnya Anda sell di sini. Ketariknya nggak banyak. Jadi pasang stopnya jangan terlalu dekat ya. Kalau terlalu dekat ya pasti nyamber. Kemudian turunnya sudah sampai ke 76. Dari 82 ke 76. Ya sudah $6 kan gitu. Kalau pasang $5 atau $3 kan pasti udah dapat. Pak, kok selalu $3, $5? Ya kan intraday. $3, $4 tuh udah cakep banget. Kalau perlu $1 lepas. Biar jauh-jauh dari risiko ya kan, yang senang intraday kan kebanyakan yang equity-nya tipis ya. Jadi seperti biasa saya ingatkan kembali untuk selalu atur posisi Anda ya agar sesuai dengan kekuatan dana Anda nih. Equity tipis ya sudah tipis-tipis dulu, jangan tebelin nanti malah. Dan juga saya ingatkan bahwa tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar.
Tetap cek dalam bertransaksi dan siapkan risk management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.